dewasa. Kita sudah tidak butuh lagi gandengan tangannya. Kita sudah tidak butuh lagi suapannya. Kita sudah tidak butuh lagi pelukan yang hangatnya. Dan kita sudah tidak butuh lagi nalogoknya. Begitu banyak jasa orang tua kita pada kita. Siapa yang rela tidur tanpa selimut demi melihat anaknya tidur dengan 2 selimut membalut? Siapa yang rela tidak makan demi melihat anaknya makan dengan lahap? Siapa mereka? Mereka adalah kedua orang tua kita. Orang yang selalu ada buat kita. Orang yang selalu menjaga kita. Orang yang selalu memotivasi kita agar kita terus berjuang. Jangan pantang menyerah, enggak. Karena Bunda yakin kamu pasti bisa mencapai cita-citamu. Saya punya prinsip. Janganlah kamu meneteskan air mata kedua orang tuamu karena sedih, tapi teteskanlah air mata kedua orang tuamu karena bangga padamu. Janganlah mengecewakan kedua orang tuamu karena mereka sayang padamu. Berterima kasihlah dan minta maaflah pada mereka. Jika keduanya sudah tidak ada atau salah satunya sudah tidak ada, doakan mereka karena di sana mereka menunggu doa kita. Sekian dari saya, Ahmad Raja Haikal. Jika ada jarum yang patah, jangan disiram, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kesalahan kata, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya bisa ngomong lagi. Bahasa Arabia luar biasa. Mudah-mudahan seorang bersama mendapatkan kebutuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan kabarnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan kita pada Bapak Syekh Abdul Hafiz Al-Ibu dan Bapak Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek-kakek dorong gerobak, nenek-nenek pada mandi, jurganya ada kerjaan tuh. Jawab salamnya kudu kompak. Saya mau ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panggung keduanya apa? Si manis macan kumbang, muka saya kayak Mas Bambang. Mari Mas Bambang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga malam ini kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah. Wabil khusus pimpinan Istana Al-Quran 5, Akhi Fillah Kiai Ahmad Baruzak MA, Akhi Fillah Kiai Sirajul Mulia Subuh, Ustaz Jalaluddin Bakri, Ustaz Bejuri, Ustaz Idrus Marhali, serta jamaah sekalian berbahagia. Baru saja kita diperlihatkan sebuah bukti kekuasaan Allah. Anak yang masih kecil, belum lagi sampai balik, tapi mampu membuat ibu-ibu dan bapak di sini meneteskan air mata. Ini yang dia nangis segala. Nama lu siapa? Hah? Tadi lu nangis apa tadi?
Lu sebenarnya mau nangis ya, jadi ketawa ya mas. Kenapa nangis tadi? Nah, terharu ya, terharu. Oh, gak punya ibu ya? Iya. Udah jangan nangis aja. Ntar gua nangis juga kita selesai. Ya Allah, berasa gak punya ibu. Hah? Kamu nangis juga? Nangis? Kenapa nangis? Nyakitin ibu mulu. Iya baru meninggal terus belum berbuat baik sama sekali. Oh, belum puas berbuat baik. Belum puas berbuat baik, subhanallah. Saya bersyukur punya orang tua. Ini anak yatim, yatim piatu. Ini nggak punya emak. Tapi kita gak nangis nanti, nangis lagi. Yang nggak punya perasaan ini satu dia. Ibunya udah gak ada juga itu dia. Giliran kolot tapi 4 hari nangis. Jemaah sekalian berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di majlis ini. Kelamaan apa kecepatan bukanya itu? Kelamaan bukannya. Luar biasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mintanya udah dari 3 minggu lalu buat dibuka. Saya baru selesai kholat, jadi perlu untuk istirahat. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita merasa ini kelamaan? Karena lagi-lagi bukan karena kemauan kita, itu salah satu bukti bagaimana ini kayaknya kurang enak soalnya. Nah, sengaja suruh ambil sebentar doang tuh Pak. Ini dipakai raja, nah ini baru enak nih dipakai rajanya kali. Nah kan ini kayaknya keinginan kita untuk selalu berbuat baik itu karena memang Allah yang serahkan dalam hati kita. Ada orang yang merasa begitu nyaman ketika dia tidak melakukan ibadah, tapi yang terjadi pada diri kita adalah justru pada saat kita dijadikan oleh Allah terus ingin berbuat kebaikan. Di masa Rasulullah ada seorang wanita yang dia disebut sendirinya aja itu perempuan, dia bernilai 100 laki-laki. Sendirinya dia diadu sama 100 laki-laki, masih cakepan dia. Seorang wanita yang disebut Nisaun Mubasyaratun bil Jannah, termasuk dalam wanita yang sudah dikabarkan masuk dalam surga. Nusaybah binti Ka'ab, dia adalah seorang wanita pemberani yang sampai dia pasang badannya pada saat perang Uhud menjagai Nabi tidak kurang dari 12 luka di tubuhnya, dan yang paling parah adalah di lehernya. Sampai Nabi bilang, la ara shimalan wala yaminan illa araha. Aku tidak melihat sebelah kiri dan kanan kecuali aku melihat itu perempuan. Saking itu punya keberanian, saat tidak ada orang yang berani untuk membela Nabi atau tidak banyak orang, ini wanita satu-satunya. Ini orang yang paling, kalau udah urusan akhirat dia bilang, la ubali ma asabani fid dunya. Aku tidak pernah memperdulikan apa yang menimpaku dari urusan dunia. Kalau sudah untuk urusan akhirat, dia melakukan apapun kalau untuk urusan akhirat. Sampai-sampai ketika dia menjadi seorang wanita yang terdepan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ini ibu anak, dia punya anak yang namanya Habib, dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab. Tapi kemudian ibunya membalas, ini seorang nabi pendusta atau nabi palsu. Dia balas, bisa dibayangin Bu, Musailamah al-Kadzdzab seorang yang jago, tubuhnya kekar, rubuh sama tuh perempuan. Seorang yang sudah dijanjikan masuk surga oleh Allah,
Orang yang ahli puasa, orang yang demen dengan puasa, kalau buat kebaikan kagak mau mundur. Seperti jamaah yang ada di tempat ini mudah-mudahan. Pokoknya kalau udah kebaikan pokoknya harus jalan. Gak pakai mikir banyak, selagi itu balasannya adalah ridhonya Allah. Sampai dia datang bersama anaknya kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an nurafiqaka fil jannah. Berdoalah kepada Allah supaya kami bisa menjadi temanmu di surga. Wa qala Nabi, dan Nabi kemudian menjawab bersabda, Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka teman-temanku di surga. Wah ya, surganya udah dijamin, kagak bikin kendor dia puasa sunnah, kagak bikin kendor dia beribadah. Apalagi kita yang belum dijamin, apalagi kita yang masih tanda tanya, kira-kira kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita tidak tahu. Tapi berdasarkan informasi dari Nabi, yamutu kullu insanin ala ma'asha alaih, matinya setiap manusia itu tergantung kebiasaannya pada saat hidup. Maka kalau kita dalam dengan pikir, insya Allah kita mati pada saat kita mengenal Allah. Tapi jangan habis pikir malam ini, nanti aja dulu dah. Lambat Raja Eka masih kecil. Dan aja kalau kira-kira umur 75 tahun udah apa lah. Jemaah, malam ini saya akan membuka kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Wa haka an ba'di salafi annahu dafana ukhtan lahu matat fasaqqa minhu kisun fihi malun fi qabriha wa lam yash'ur bihi hatta in sarafa an qabriha ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبشه بعد من صرف الناس فوجد القبر يشتعل عليها نارا فرد التراب إليها ورجع إلى أمه باكيا حزينا فقال يا أماه أخبرني عن أختي وما كانت تعمل. قالت وما سؤالك عنها؟ قال يا أمي رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قال فبكت وقالت يا ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف حال من لا يصلي. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها بكمالاتها في أوقاتها إنه جواد كريم رؤوف رحيم. Jemaah sekalian berbahagia, ada cerita dari orang-orang soleh terdahulu. Seorang laki-laki annahu dafana ukhtan lahu matat. Seorang laki-laki yang dia menguburkan saudara perempuannya yang dia miliki, matat, dia telah mati. Fasaqata minhu kisun, maka jatuh darinya dompetnya. Jadi pada saat dia dikuburin, dompetnya jatuh. Fihi malun, yang di dalamnya ada duit, fi qabriha, di dalam kuburan, walam yash'ur bihi, tapi dia gak berasa. Jadi dia bantuin nguburin. Kalau bangsanya kita itu, dia turun ke lubang kuburan, dia nurunin saudara perempuannya, karena saudara perempuannya. Walam yash'ur bihi, dan dia tidak merasa pada saat dompetnya jatuh yang isinya duit itu. Hatta musarafa ala qabriha, sampai dia bergerak meninggalkan dari kuburannya itu.
Tsumma dzakarahu, kemudian di tengah perjalanan dia ingat. Faraja'a ila qabriha, kemudian dia kembali ke kuburan itu saudaranya. Fanabashahu ba'dama sharafan nasu, maka dia menggali kuburan itu setelah dia lihat nggak ada lagi manusia, karena dompetnya ada di dalam kuburan itu. Fawajada al-qabra yashta'ilu 'alaiha nar, maka dia mendapatkan kuburan yang dia gali itu api yang menyala-nyala membakar itu saudara perempuannya. Jadi begitu dia gali, yang dia lihat justru api yang sedang berkobar dan membakar itu dia punya saudara perempuan. Faraddat turaba ilaiha, kemudian diurut lagi tuh dengan tanah kepada itu saudaranya yang sedang terbakar. Wa raja'a ila ummihi bakiyan hazinan, dan dia kembali pulang kepada ibunya dalam keadaan bakian menangis, hazinan bersedih. Saudara pun kan dibuat peribahasa sekering-keringnya jahe kalau saudara tuh. Biar kata udah kering, kalau diperas masih ada airnya juga itu saudara. Makanya kalau ada orang pakai bahasa udah patah arang, itu sebenarnya ajaran dari setan tuh. Kan ada orang yang buat peribahasa, gue mau dapat arang sama dia. Saudara, adik kakak, nggak boleh begitu. Arang kalau udah patah, bagaimana nyambungnya? Kalau besi, mengunjang kita minta tolong. Gimana caranya itu biar nyambung lagi? Arang patah. Ini kan peribahasa yang seakan-akan orang menjadi bangga. Udah patah arang, nggak boleh. Jangan katanya kalau masuk surga, baunya kegenium. Memutuskan silaturahim. Sekedar kita kemudian tidak terlalu akrab atau menjaga jarak karena takut terpengaruh dari efek negatifnya, nggak ada masalah. Tapi kalau bilang udah putus itu tali silaturahim, naudzubillah. Biar kata satu malam 100 rakaat sholat sunnah, nggak ada manfaatnya. Biar kata dia menemui ibunya bakian hazinan. Faqala ya ummah, maka dia berkata, wahai ibuku, akhbirni an ukhti, ceritakan kepadaku perihal saudaraku. Jadi rasanya nih orang lama gak ketemu, begitu dia ketemu dapat informasi adiknya meninggal. Kayak kita suka ngebayangin ada saudara yang meninggal, dia lagi ada di luar kota, atau dia tugas dinas di luar kota yang sehingga jarang ketemu. Dia bingung melihat itu adiknya dalam keadaan terbakar di dalam kuburan padahal belum lama. Jamaah, dia tanya kepada ibunya, akhbirni an ukhti, ceritakan kepadaku perihal dari saudaraku. Wa ma kana ta'malu, dan apa yang telah dia lakukan atau begitu dia ketemu dapat informasi adiknya meninggal. Kayak kita suka ngebayangin ada saudara yang meninggal, dia lagi ada di luar kota, atau dia tugas dinas di luar kota yang sehingga jarang ketemu. Dia bingung melihat itu adiknya dalam keadaan terbakar di dalam kuburan padahal belum lama. Jamaah, dia tanya kepada ibunya, akhbirni an ukhti, ceritakan kepadaku perihal dari saudaraku. Wa ma kana ta'malu, dan apa yang telah dia lakukan atau yang sering dia lakukan. Qalat, ibunya bertanya, wa ma su'aluka anha, apa maksud pertanyaanmu tentang saudaramu itu? Qala ya ummi, anaknya itu, anak laki itu kemudian berkata, wahai ibuku, ra'aitu qabraha yashtamilu 'alaiha nar, aku melihat kuburannya membakar tubuhnya, berkobar api membakar tubuh itu dia saudaranya, saudara perempuannya. Qala fabakat, kemudian laki itu bercerita, maka ibuku menangis, anaknya terbakar. Ibu yang mana yang mau melepaskan selimutnya untuk memberikan kepada anaknya?
Ibu yang mana yang mau untuk menahan lapar demi melihat anaknya yang kenyang? Tadi gimana sih ceramahnya? Gue lagi ngapalin itu. Bagus juga bahasanya, bocah kecil-kecil. Ibu yang mana semuanya dia pasti mau melakukan itu. Tidak ada yang tidak mau melakukan. Tak kalah mendengar anaknya di dalam kubur terbakar, dengar cerita dari anak lelakinya, dia menangis. Dan kemudian ibunya berkata, wa qalat ya waladi. Dan ibunya kemudian berkata, wahai anak putraku, anak lelakiku, kanat ukhtuka tatahawanu bis-sholati wa tu'akhiruha an waqtiha. Adalah saudara perempuanmu melalaikan sholatnya, wa tu'akhiruha an waqtiha, dan dia suka mengakhirkan, menunda-nunda dari waktu sholat. Fahada halum man yu'akhiru sholata an waqtiha. Ini dia keadaan orang yang suka menunda-nunda waktu sholat dari waktunya. Fakaifa halu man la yusalli. Ditanya, bagaimana keadaan di dalam kubur orang yang kagak sholat? Yang nunda-nunda waktu sholat, begitu keadaannya. Saya sengaja memilihkan ini, mengingatkan buat diri saya, karena ini penyakit yang menyerang kepada banyak orang. Supaya pada saat saya menyampaikan ini, saya berpesan kepada diri saya, oh hati-hati, engkau telah menyampaikan dan membacakan itu cerita tentang bagaimana perihal orang yang menunda-nunda waktu sholat. Kumandang adzan zuhur jam 12 kurang 5 menit. Ntar dia caci. Ntar dia keluar. Itu perempuan, dia menunda sholat, belum lagi 1 hari berlalu dia dikubur, tubuhnya sudah dibakar dari lantaran dia mengabaikan atau melalaikan sholat. Makanya kalau kita membaca fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Jadi kita diajari nggak boleh itu berarti fawailul lil musallin, kudu diwasal. Karena kalau sampai di situ doang, maka celakalah orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Dia kudu disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim. Maka celakalah bagi orang yang mendirikan sholat, yang dia lalai dalam sholatnya. Nabi kemudian menjelaskan siapa dia, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu orang yang menunda-nunda, mengakhirkan sholat waktu sholat. Alhamdulillah. Ini satu cerita yang terjadi dari lantaran dia menunda-nunda waktu sholatnya. Makanya ini menjadi warning keras buat kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada alasan udzur syar'i, maka nggak boleh kita menunda. Kalau dalam ngaji kayak begini, waktu isya udah datang, karena sama-sama hukumnya wajib, ini nggak ada masalah. Kita tinggal pilih wajib yang mana dua. Ini tidak termasuk dalam menunda waktu sholat, karena amalan yang dilakukan bernilai wajib sama. Tapi kalau gara-gara tanggung ini sinetron satu lagi kan, waduh, hati-hati. Kita nggak tahu dengan apa yang terjadi pada diri kita nanti. Ngeri kalau kita bercandain urusan akhirat nanti. Banyak orang yang kelewatan nekat berani. Udahlah, itu mau urusan nanti, belakangan. Yang sekarang aja yang kita jalani. Nanti kalau udah nyesel, pada saat dia melihat walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin.
Seandainya engkau melihat mereka yang Muhammad dihadapkan dengan api yang berkobar, mereka akan berkata, faqalu ya laitana. Mereka akan berkata, celaka kami. Seandainya kami dikembalikan ke bumi, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Dia akan memilih sejak dini sebuah jalan yang dia tidak mau tawar-menawar. Kalau buat urusan akhirat harus menjadi prioritas, apapun itu yang terjadi. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang bahkan bukan hanya waktu yang mereka korbankan, bukan hanya harta yang mereka korbankan, tetapi jiwa dan raga mereka. Ya Allah, kalau membaca sirah perjalanan orang-orang soleh, betapa mereka mendapatkan fasilitas khusus, tetap membuat mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Gak nyerah. Seperti yang diceritakan perihal Nabi Syuaib ketika hatta dia mau diusir. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Ketika para pembesar kaumnya Syuaib bilang, kami akan usir kalian semua dan pengikutmu dari ini negeri kecuali engkau mau kembali meninggalkan agama yang kau peluk itu, kembali kepada agama semula. Dia bilang, qala qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna. Jemaah, saya nggak mau main-main. Kata Nabi Syekh, saya nggak mau main-main dalam menyembah Allah. Saya nggak mau mengada-ngada. Saya tidak akan gentar, tidak akan takut dengan apa yang diancam. Selagi ini mendapatkan keridhaan Allah, saya tetap akan menjadikan ini sebuah pilihan. Sama seperti yang kita lakukan pada malam ini. Bukannya dengan tidak melewati perjuangan, kita menyiapkan waktu untuk duduk di ruangan yang sampai sekarang belum jadi juga. Ya sebenarnya ini bahasa pesanan, Ustaz. Bagaimana caranya supaya jadi, kita berdoa biar tambah yakin, biar dicari tukang. Jemaah, ini menjadi sebuah karunia dari Allah. Nah, kita tahu di bayangannya kalau pada saat kita baca ayat-ayat Allah, pada saat kita baca kalimat-kalimat thayyibah, saat itu dosa-dosa kita berguguran. Saya sudah melihat orang-orang yang pada serius banget hidup di dunia, dari pagi kerja sampai sore, kadang lembur, pulang capek, tidur, pagi udah berangkat lagi, serius banget urusan dunia apa kayak begitu, sampai anaknya juga kurang perhatian. Hablum minallahnya apalagi, hablum minan nas sama tetangga kagak pernah ada. Yang hidupnya pada di komplek-komplek tuh, temboknya pada tinggi-tinggi banget. Saya lewat, ya Allah, saya mau kagak betah punya rumah begitu. Masuk kerja, pulang masuk rumah tidur. Menurut saya sih gak bahagia begitu. Itu orang yang terlalu tegang hidup di dunia ini. Kebangetan serius.